Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari pagi hari ini sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mengajak kita semua masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami semua, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang istimewa ini, di mana kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan di dalam firman Tuhan. Kami mau serahkan hati kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa memahami setiap bagian dari firman Tuhan ini, dan firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, berkati mereka yang saat ini menyaksikan video ini ya Bapa, dan biarlah di dalam menyaksikan video khotbah ini mereka terus ditolong oleh Roh Kudus sendiri di dalam memusatkan perhatian mereka dengan baik sehingga mereka bisa menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih, biarlah Engkau sendiri juga yang mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu ini bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan pada pagi hari ini di dalam kasih kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita akan berusaha hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang menyenangkan. Selalu ketika kita bangun pagi, kita selalu berharap agar hari ini menjadi hari yang indah. Ada pengalaman yang indah, ada berkat Tuhan yang baru yang kita alami, yang kita nikmati. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita harus berhadapan dengan hal-hal yang justru tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Sebagaimana yang ada pada doanya Musa pada Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini kata Musa di dalam doa Musa di Mazmur 90, merupakan hal yang kalau kita lihat tidak salah ya. Hidup kita manusia di dunia ini seringkali didominasi oleh kesukaran dan penderitaan. Dikatakan di sini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi dominasi dari kehidupan kita adalah kesukaran dan penderitaan. Dan itu pun kita rasakan terlalu cepat waktu kita di dunia ini. Baru saja kita mulai sesuatu, sudah harus berakhir. Baru saja kita mulai menikmatinya, sudah harus hilang. Tapi inilah kehidupan manusia, didominasi oleh kesukaran dan penderitaan. Apa sebabnya? Karena dunia ini bukan Taman Eden. Kita tidak boleh lupa ya, dunia ini bukan Taman Eden. Dan dosa membuat manusia terusir dari Taman Eden. Allah tidak menempatkan kita di dunia. Allah tidak menciptakan manusia untuk ditempatkan di dunia. Kalau kita baca pada Kejadian pasal 1, pasal 2, kita bisa melihat di sana. Allah menciptakan manusia, ditempatkannya di Taman Eden. Untuk mengurus Taman Eden. Di sanalah Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan. Di Taman Eden tidak ada kesukaran. Di Taman Eden tidak ada penderitaan. Tapi dosa membuat manusia harus terusir dari Taman Eden. Terusir dari segala kenyamanan, segala keindahan, segala ketenangan dalam kehidupan kita ini, dan masuk ke dalam dunia, di mana di dunia ini isinya cuma kesukaran dan penderitaan. Karena dosa yang sudah membuat manusia terusir dari Taman Eden. Lalu pertanyaannya sekarang begini, kita yang sudah beriman pada Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ketika kita berada dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita memiliki satu hidup yang baru. Kita yang sudah beriman pada Tuhan Yesus, mengapa juga seringkali masih mengalami kesukaran dalam kehidupan kita? Dan masih mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita yang
yang sudah beriman pada Tuhan Yesus masih merasakan ada sakit penyakit di tubuh kita. Masih ada hal-hal yang sulit diperjuangkan di dalam usaha kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita masih ada problem. Mengapa kita masih harus mengalami kesukaran dan penderitaan padahal kita adalah orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus? Saya ajak kita membuka kembali Mazmur 90. Mazmur 90 kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan 9. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Pertama, kesukaran dan penderitaan itu adalah akibat dari dosa manusia. Ini dijelaskan di sini. Sungguh, kata ayat 7, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Orang umumnya melakukan dosa secara tersembunyi, tidak terang-terangan. Kalau saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian di gereja-gereja ataupun di mana saja, mereka menyaksikan tentang sesuatu yang baik, yang pada akhirnya membawa sesuatu yang positif, yang baik. Tidak ada yang memberi kesaksian, wah kemarin saya jadi orang baik, tapi hari ini saya jadi orang berdosa. Saya melakukan dosa, saya begini bla bla bla. Nggak ada yang pamer dosanya, nggak ada. Karena dosa itu tidak baik, disembunyikan. Tapi dikatakan di sini, dosa-dosa itu malah diletakkan dalam cahaya wajah Tuhan. Kita kadang-kadang merasa bahwa ketika kita melakukan dosa, tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun tahu. Semuanya tersembunyi. Kita tutupi rapat-rapat. Tapi apa yang kita lakukan itu ternyata kita lakukan tepat di depan mata Tuhan. Jadi Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan. Walaupun kita sudah sembunyikan dengan baik. Dikatakan di sana, sungguh ayat 9, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh akibat dosa. Yang pertama adalah kesukaran dan penderitaan adalah akibat dosa manusia. Sehingga kesukaran dan penderitaan berfungsi sebagai penghukuman selama masih hidup di dunia. Jadi mengapa seringkali kita mengalami kesukaran dan penderitaan? Karena ini berfungsi sebagai penghukuman. Penghukuman bukan penghukuman akhir, tapi penghukuman selama masih tinggal di dunia. Ini bukan berarti nantinya kita akan bebas dari neraka, oh tidak. Di dunia ini kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan secara salah di dalam apa yang dikatakan sebagai dosa. Itu sebabnya ketika dulu saya melayani di LP ya, penjara ya. Saya melayani di sana bertemu dengan orang-orang yang sudah begitu banyak berbuat kesalahan, berbuat tindakan kriminal. Lalu ada mereka yang bertobat atau banyak yang bertobat. Banyak yang mau hidup baru. Lalu mereka katakan, Pak, kalau saya sudah bertobat, saya sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Tapi masa hukuman saya ini masih ada di depan 5 tahun lagi. Apa saya bisa keluar dari penjara saat ini? Saya bilang enggak bisa. Sebab apa? Kamu bertobat dan dosamu diampuni oleh Tuhan. Sehingga kamu tidak perlu lagi memikul akibat dosamu nanti di dalam penghukuman kekal di dalam neraka. Tapi berbeda dengan di dunia. Kesukaran dan penderitaan masih harus dirasakan sebagai akibat langsung dari dosa yang dilakukan. Kenapa? Penghukuman ini baik. Penghukuman ini memberikan efek jera. Sehingga orang jera tidak lagi melakukan kesalahan itu. Jadi ini juga satu hal ya, yang menunjukkan apa? Kesukaran dan penderitaan itu memang memberikan efek jera. Suatu kesempatan untuk berperan sebagai penghukuman. Sehingga perlu sekali kita mengevaluasi.
kita perlu sekali mengintrospeksi akan kehidupan kita. Agar kita tidak hidup dalam dosa. Ada dua hal loh sebetulnya. Ada yang jatuh dalam dosa. Dan yang kedua adalah hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu ya tidak diharapkan, tapi adalah sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dikatakan tidak sengaja, karena sengaja juga. Tapi jatuh dalam dosa itu menunjukkan bahwa saat itu dia jatuh dalam dosa dan dia menyesalinya, dia bertobat dan dia kapok dan tidak mau lagi jatuh dalam dosa. Tapi kalau hidup dalam dosa adalah orang yang terlanjur menikmati dosa itu. Sehingga dosa itu menjadi suatu kebutuhan hidupnya. Kalau dia tidak melakukan dosa itu, dia rasanya kurang nyaman hidupnya. Sehingga dia hidup dalam dosa. Nah, kita harus mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita ini hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa mungkin musibah, jatuh dalam dosa ya mungkin musibah lah, mungkin ya. Tapi ada juga seperti tadi saya katakan disengaja. Tapi kita bertobat. Tapi kalau hidup dalam dosa biasanya tidak bertobat. Terus saja melakukan lagi dan melakukan lagi. Enggak ada jerahnya. Padahal kesukaran dan penderitaan menanti. Daud memberitahukan seperti ini pada Mazmur 32. Mari kita buka. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5, Daud mengajarkan kepada kita semua agar kita menyadari, itu pertama, menyadari dosa kita. Lalu kemudian mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Dan yang kemudian adalah meminta ampun. Pengampunan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari dosa kita, atau kita pura-pura tidak merasa berdosa, kita seolah-olah menganggap ringan akan dosa itu, maka dosa itu tetap melekat pada kita. Tapi dibutuhkan di sini menyadari dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakui dosa. Di dalam Mazmur 32 ayat 3 misalnya dikatakan di sana, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Berdiam diri di sini adalah karena dia tidak menyadari dosanya. Dianggap itu hal yang biasa. Orang lain juga melakukan begitu kok, masa saya nggak boleh melakukan begitu? Banyak orang umumnya melakukan begitu, saya kan nggak apa-apa melakukan seperti itu. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak menyadari dosanya. Dikatakan di sini ayat 3, selama aku berdiam diri. Apa yang terjadi kalau dia mendiamkan dosanya, tidak mau menyadari dosanya? Tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang-tulang ini adalah penopang kehidupan kita. Gambaran penopang kehidupan kita. Penopang akan tubuh kita. Menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Bawaannya itu enggak enak perasaannya. Bawaannya itu enggak enak hatinya. Ada sesuatu yang rasanya enggak anjel gitu. Tapi nggak tahu apa ini, kayak ada beban gitu. Ini dosa. Dosa yang tidak disadari, tidak mau disadari. Dikatakan juga ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Tangan Tuhan yang menekan ini adalah hal yang baik. Karena memaksa kita, dalam tanda kutip memaksa kita, untuk menyadari dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan.
Ini bukan suatu hal yang buruk atau suatu hal yang jahat dari Tuhan. Karena apa? Karena disinilah Tuhan menggiring kita untuk masuk ke dalam ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Memangnya kalau kita tidak memberitahu dosa kita kepada Tuhan, terus Tuhan tidak tahu? Oh, Tuhan tahu. Tapi Tuhan menunggu pemberitahuan dari kita. Sebab di sana terkandung bahwa kita menyadari dan kita mengakui dosa kita. Kalau saudara mengakui dosa di depan banyak orang nih, di depan jemaat misalnya, saudara mengaku dosa. Saya sudah sebulan ini pergi ke gereja ini. Dan saya sudah melakukan, tiap minggu melakukan kesalahan di gereja ini, yaitu saya sudah mencopet. Maka saya rasa tiap kali saudara datang ke gereja itu lagi, saudara akan dilihat sama jemaat semua dan mereka semua hati-hati terhadap tasnya mereka masing-masing. Karena ini pencopet, walaupun saudara sudah bertobat. Kalau manusia hanya melihat akan kesalahan. Sehingga tidak diharapkan di sini atau tidak ditunjukkan di sini bahwa saudara harus mengakui di depan manusia, tapi mengakui di hadapan Tuhan. Yang penting di sini adalah hati kita menyadari dan mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan meminta pengampunannya. Aku berkata ayat 5, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang diajarkan oleh Daud ini adalah kalau kita mengalami kesukaran dan penderitaan, coba evaluasi diri. Coba introspeksi diri. Jangan-jangan masih ada kehidupan dosa. Masih hidup di dalam dosa. Bukan jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam dosa. Dan kalau ternyata kita menyadari, oh iya ya, saya masih menyimpan dosa. Masih menyimpan dosa yang tidak boleh ada dalam hidup saya. Saya masih bohong, saya masih menipu orang, saya masih tidak hidup kudus, saya masih hidup dalam pornografi, saya masih hidup dalam perselingkuhan, saya masih hidup dalam kondisi-kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya masih hidup menipu orang dan sebagainya. Maka dosa itu harus kita akui di hadapan Tuhan dan meminta pengampunannya. Jangan seperti yang dikatakan pada ayat 8 dan 9 pada Mazmur 32 ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, kata Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Tapi kalau kita masih mengambil jalan dosa, kita tidak mungkin bisa menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang harus kau tempuh. Dan dikatakan di sana, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sehingga ketika Tuhan mengawasi kita, bukan Tuhan mengawasi kita sebagai polisi yang sedang mau mencari kesalahan kita atau bagaimana, tidak. Tapi Tuhan mau mengawasi kita untuk menjaga kita supaya kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Bagal ini adalah anak perkawinan antara kuda dengan keledai. Kuda dan keledai itu anaknya namanya bagal. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Sehingga kita perlu untuk hidup kita jangan seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan dengan kesukaran dan penderitaan. Supaya jalan di jalan yang benar. Ada orang-orang yang ketika dia mengalami kesukaran dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, dia jadi dekat sama Tuhan. Hidupnya jadi benar mengikuti firman Tuhan. Tapi begitu Tuhan angkat kesukarannya, penderitaannya diangkat oleh Tuhan, maka hidupnya kembali ke dalam jalan dosa. Sehingga harus apa? Harus dikasih kesukaran lagi. Harus diberi penderitaan lagi. Baru hidupnya benar lagi. Nanti kalau kesukaran ini diangkat oleh Tuhan, penderitaan disingkirkan oleh Tuhan, dia jalan lagi ke dalam jalan dosa. Ini seperti kuda atau bagal yang harus dikendalikan, dikatakan di sini dengan tali les dan kekang. Kalau tidak pakai tali les dan kekang, nggak bisa nurut. Makanya kalau saudara melihat kuda yang dinaiki manusia ataupun kuda yang menarik kereta, selalu ada tali les
dan kekangnya di mulutnya. Nggak bisa kuda ini cuma diberitahu gini, kuda ayo jalan. Jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan. Belok kiri, belok kanan, nggak bisa. Harus ditarik talinya ke kiri baru dia ke kiri. Tarik talinya ke kanan baru dia ke kanan. Apakah kita akan seperti kuda dan bagal? Yang harus dikendalikan oleh kesukaran. Kesukaran narik baru nurut. Penderitaan narik baru ngikut. Apa seperti itu? Sehingga Daud memberi nasihat di sini, sadarilah dosamu. Gak usah nyari-nyari dosanya orang lain, itu bukan urusan kita. Carilah dosanya kita sendiri. Sadarilah dan akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Dan minta pengampunannya, itu yang paling penting. Saudara mencari tahu tentang dosanya orang lain, apa gunanya? Nanti orang lain itu malah sadar, malah bertobat, malah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saudara yang tidak mengkoreksi diri sendiri, malah tetap berada di dalam kehidupan dalam dosa. Apa gunanya? Introspeksi diri. Apakah hidupku ini seperti kuda atau bagal? Atau hidupku ini seperti manusia yang benar-benar mempunyai hikmat Tuhan. Sehingga Tuhan cukup ngomong, kamu harusnya ke kiri, lalu kita ke kiri. Kamu harusnya ke kanan, maka kita ke kanan. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk memimpin hati kita dan menunjukkan kemana dan bagaimana. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu berada di dalam berkat Tuhan. Bukan berada dalam kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, Mazmur 34. Mazmur 34 dari Daud ini ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20 ini menunjukkan kepada kita mengapa ada kesukaran dan penderitaan dalam kehidupan orang-orang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kesukaran dan penderitaan itu akibat dosa manusia. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti orang itu sudah tidak bisa berbuat dosa. Orang itu masih bisa berbuat dosa, bisa jatuh dalam dosa, bisa hidup dalam dosa. Hati-hati. Kalau saudara melayani Tuhan, baik, tapi tidak menjamin saudara itu tidak hidup dalam dosa. Koreksi diri, apakah saya hidup dalam dosa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesukaran dan penderitaan ini adalah salib yang harus dipikul oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak. Orang ini sudah orang benar nih. Orang ini sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kok dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. A righteous man may have many troubles. Sudah righteous man, sudah manusia yang benar, kata New International Version. Kok masih punya many troubles, kok masih punya banyak persoalan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan yang melepaskan kalau dia tidak pernah mengalami kesukaran. Sehingga kesukaran, kemalangan ini adalah kesukaran, penderitaan, kemalangan dan sebagainya, ini adalah salib yang harus dipikul oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti kalau kita mengikut Tuhan Yesus, berarti hidup kita sudah bebas dari kesukaran, bebas dari penderitaan. Ingat firman Tuhan Mazmur 34 ayat 20 ini. Kemalangan orang benar banyak. Bukan ya adalah 1-2, enggak. Banyak kemalangan orang benar. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang yang tidak benar banyak, tapi Tuhan diamkan, tidak dilepaskan. Tapi kemalangan orang benar banyak. Orang benar ini orang percaya pada Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan dengan benar. Kemalangannya banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Karena itu adalah sebagai salib yang harus dipikul oleh orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Matius 16 kita baca. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Kata Tuhan Yesus nih memberitahukan kepada kita semua dengan sangat jelas, sangat jujur. Sangat jelas. Dikatakan di sini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan berkata kepada orang-orang banyak, bukan. Tapi pada murid-muridnya. Orang-orang yang sudah mengambil keputusan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, menjadi followernya Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau disebut sebagai pengikut Kristus. Kita ini disebut pengikut Kristus. Namanya kita Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus pertama menyangkal dirinya, kedua memikul salibnya, dan ketiga mengikut aku. Menyangkal dirinya adalah ketika kita tidak mau menggunakan hak kita sesungguhnya, ataupun kesempatan bagi kita, ataupun segala sesuatu yang seharusnya porsi kita, kita tidak mau gunakan itu demi Tuhan Yesus. Itu menyangkal diri. Kita menyangkal diri harusnya masih bisa tidur sampai siang hari. Tapi hari ini saya mau ibadah di hadapan Tuhan. Sehingga saya bangun untuk beribadah. Harusnya begitu bangun tidur saudara bisa cek handphone saudara. Saudara mungkin dapat kiriman WA apa dari teman saudara tadi malam. Tapi enggak, saya mau doa dulu. Ini saudara menyangkal diri. Itu hak saudara sebetulnya. Tapi saudara sengaja menyingkirkan semua itu untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara seharusnya ketika saudara punya uang di kantong saudara, saudara bisa belanjakan untuk kepentingan, kenikmatan hidup saudara. Tapi enggak, saya mau memberi persembahan kepada Tuhan. Ini menyangkal diri. Karena seharusnya itu adalah kenikmatan bagi saudara, tapi sekarang saudara persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah, selain menyangkal diri adalah memikul salibnya. Memikul salib ini menanggung segala kesukaran dan penderitaan yang tidak harusnya ditanggung. Tuhan Yesus tuh memikul salibnya. Bukan karena dosanya Tuhan Yesus, tapi karena menanggung dosa siapapun manusia di dunia ini yang mau percaya kepadanya, mau menerima dia sebagai Tuhan, dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Jadi yang kedua di sini adalah memikul salibnya. Seharusnya tidak menderita. Seharusnya tidak mengalami kesukaran itu. Itu sebabnya dikatakan tadi oleh Daud bahwa banyak kesukaran yang ada di dalam kehidupan manusia. Manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang beriman pada Tuhan Yesus ini harus mau memikul salibnya. Supaya apa? Dikatakan bagian yang ketiga dari ayat 24 Matius 16 tadi. Dan mengikut aku. Supaya bisa mengikut Tuhan Yesus. Sebab orang yang tidak mau menyangkal diri, orang yang tidak mau memikul salib, orang itu tidak mungkin bisa mengikut Yesus. Kita ini mengalami kesukaran dan penderitaan juga dalam hidup kita. Tapi kesukaran dan penderitaan ini bagi kita, bagi saudara dan saya, itu berfungsi sebagai cara hidup. Gaya hidup, model kehidupan kita selama masih di dunia ini. Kalau di dunia ini tidak ada kesukaran dan penderitaan, maka kita tidak merindukan surga. Buat apa surga yang begitu indah kalau dunia ini sudah indah? Justru di dunia ini saudara mengalami kekecewaan. Di dunia ini saudara mengalami kekurangan. Di dunia ini saudara tidak mengalami kebahagiaan. Saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami dijahati orang, ditipu orang, dan sebagainya. Saudara mengalami hal-hal yang buruk. Kita mengalami penyakit COVID-19, itu di dunia, di surga nggak ada. Sehingga kita merindukan surga yang tidak ada kesukaran dan penderitaan. Saudara tahu akibat dari penyakit virus corona kemarin ini. Atau ya mungkin sampai sekarang juga masih berjalan terus, cuma kita sudah tidak mendapatkan berita lagi. Ini sungguh-sungguh luar biasa loh. Sungguh-sungguh luar biasa. Yang banyak orang yang harus mengubah cara hidupnya. Karena apa? Karena tidak lagi bekerja di tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu tutup. Kenapa kok tutup?
Karena pada waktu kemarinnya itu semuanya dibatasi sehingga tidak boleh buka. Tidak boleh ada aktivitas bisnis itu. Tidak boleh ada aktivitas dagang ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Perekonomian semua negara di dunia mengalami kegoncangan. Dan itu menimbulkan apa? Kesukaran dan penderitaan. Kalau tadinya masih punya penghasilan, sekarang tidak lagi. Padahal anak-anak masih sekolah, masih harus dibayar. Sebagian anak-anak masih harus bayar uang kuliah. Tapi semuanya menjadi kondisi yang tiba-tiba berubah hanya karena virus corona. Virus corona bicara soal kesehatan, tapi dampaknya kemana-mana. Dampaknya ke perekonomian, keuangan, dampaknya ke hal sosial, dampaknya ke cara berpikir politik. Sudah mulai berubah cara berpikir politik. Saudara bisa tahu ya bagaimana orang-orang yang sebelum ada virus corona, mereka mengalami penyakit. Katakanlah mereka harus cuci darah seminggu sekali di rumah sakit. Harus kemoterapi karena kanker. Atau ada penyakit-penyakit lain yang secara rutin, dulu penyakit jantung yang harus diperhatikan. Di sebelum masa ada COVID-19. Ketika ada penyakit ini masuk dan seluruh rumah sakit konsentrasinya pada orang-orang yang kena virus corona, maka penyakit-penyakit ini dilupakan. Apa mereka terus sembuh sendiri? Oh enggak, mereka makin parah. Mereka mau ke rumah sakit takut ketularan. Tadinya mereka cuma cuci darah, sekarang akhirnya cuci darah plus corona. Jadi mereka juga ketakutan. Jadi gimana? Udahlah nggak usah. Dan kondisi tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kesehatan mereka, apakah akan memperbaiki kesehatan mereka? Oh enggak. Sehingga banyak orang yang meninggal dunia juga bukan gara-gara COVID-19, tapi gara-gara penyakitnya yang rutin yang sebelumnya sudah ada pada diri orang itu dan tidak mampu dirawat lagi. Karena semua konsentrasinya ke arah COVID-19. Dan ini merupakan hal yang sangat menambah kesukaran dan penderitaan. Belum lagi karena kondisi yang seperti ini, kondisi keuangan yang seperti ini, kriminalitas meningkat. Kriminalitas itu orang menjadi nekat. Karena dia tidak punya uang untuk membiayai hidupnya, tidak punya uang untuk membiayai anak istrinya. Jadi bagaimana? Ya kejahatan meningkat. Perampokan, pencurian, perampasan dan sebagainya meningkat. Karena apa? Karena memang kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kesukaran dan penderitaan ini mengikuti kondisi yang ada. Tapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kita jalani ini bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai salib yang harus kita jalani. Dengan cara hidup yang saat ini di dunia, membuat kita layak disebut sebagai seorang pengikut Kristus atau seorang Kristen. Seperti yang dikatakan pada Matius 10 ayat 38. Mari kita baca Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Banyak orang mau menjadi Kristen. Atau orang-orang Kristen mungkin karena saudara dan saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, maka kita menjadi Kristen. Tapi lupa, ada yang layak dan tidak layak untuk menjadi Kristen. Orang yang layak menjadi Kristen, orang yang layak menjadi pengikut Kristus, dikatakan di sini, adalah mereka yang memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Tuhan Yesus katakan, ia tidak layak bagiku. Boleh saja dia mengaku sebagai orang Kristen, beragama Kristen, tapi tidak layak di hadapan Kristus. Karena apa? Karena tidak mau memikul salibnya. Tidak mau dia memikul salibnya dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika mengalami kesukaran dan penderitaan di dalam hidupnya? Ketika Tuhan Yesus harus memikul salibnya, Tuhan Yesus nggak pernah ngomel. Kalau saudara baru memikul salib saudara sebentar, saudara ngomel ke sana sini, oh ya ini salahnya si Anu, salahnya si ini, ngomel sama si ini, ngomel sama si itu.
Dasar gara-gara saya kawin sama kamu, jadi saya tuh hidupnya ikut sial seperti kamu dan sebagainya. Kalau kita banyak ngomel, kita tuh tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam cara memikul salib. Tuhan Yesus nggak ada keluhan dalam memikul salib. Kita masih ingat bagaimana jalan yang namanya Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dari tempat di mana Tuhan Yesus disiksa sampai dengan Golgota. Dia harus memikul salib dan Golgota itu puncak bukit loh. Jadi naik ke atas, memikul salibnya bukan turun. Kalau turun mungkin salibnya tinggal didorong aja jatuh, merusot salibnya. Ini enggak, naik, jadi dipikul. Dan ini adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bandingkan coba dengan Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi menderita dalam memikul salib bagi Kristus adalah karunia. Dikatakan di sini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi untuk bisa percaya kepada Kristus itu bukan karena kita lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak percaya pada Kristus, bukan. Tapi kita mendapat kasih karunia sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Juru selamat saya, juru selamat saudara. Dan Tuhan Yesus inilah yang berfirman dan kita ikuti firman-Nya. Itu karunia. Kita mendapat karunia untuk bisa percaya pada Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu karunianya. Melainkan juga kita mendapat karunia untuk menderita untuk Dia. Jadi ketika saudara menyampaikan berita Injil, menyampaikan kabar baik ke orang lain, mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara perkenalkan kepada Tuhan Yesus. Saudara menceritakan kepada orang itu tentang Tuhan Yesus. Saudara menolong orang itu, mendoakan orang itu dengan cara Tuhan Yesus. Lalu saudara ternyata mendapat balasan yang sangat buruk, bahkan saudara dikucilkan, bahkan saudara mungkin dihina, bahkan saudara mungkin dibenci dan sebagainya. Ingat, kita memang mendapat karunia untuk menderita bagi Dia. Untuk memikul salib, kita tuh mendapat karunia. Jadi kalau saudara mendapat karunia untuk memikul salib, berarti saudara juga mendapat karunia untuk menjadi pengikut Kristus, layak sebagai pengikut Kristus, layak disebut sebagai orang Kristen. Ingat sekali lagi, Kristen itu sebetulnya bukan sebutan agama. Kristen adalah sebutan pengikut Kristus. Jadi agama apapun kalau dia mengikut Kristus, percaya pada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dia patut disebut sebagai pengikut Kristus. Followernya Kristus, dia disebut sebagai Kristen. Dan mengapa kok kita harus memikul salib? Mengapa kok kita harus mengalami kesukaran dan penderitaan ini? Apa gunanya? Kalau Tuhan Yesus memikul salib, gunanya adalah di Golgota Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa manusia. Nah kalau saudara dan saya, apa gunanya kita memikul salib? Ibrani 12. Kita membaca Ibrani 12 ayat 7 dan ayat 11. Ibrani 12 ayat 7 dan ayat 11. Ibrani 12 ayat 7 dan ayat 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang ketika pemenang itu, juara itu, mengangkat piala kejuaraannya memang menyenangkan. Semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorai, menyambut kemenangan juara ini. Pialanya diangkat tinggi-tinggi, bangganya luar biasa. Luar biasa, gembiranya luar biasa. Memang saat kemenangan itu menggembirakan. Tapi di balik kemenangan itu, ada satu masa proses pembentukan seorang juara. Proses pembentukan seorang juara ini yang seringkali merupakan kesukaran dan penderitaan. Di mana
kita harus berlatih. Kita harus berlatih, tidak boleh ada kata lelah, tidak boleh ada kata bosan. Ayo latihan lagi, ayo lagi, ayo. Pelatih kita dengan keras. Semakin keras pelatih itu semakin baik. Sama seperti firman Tuhan di sini katakan pada ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi ketika Tuhan membiarkan kesukaran dan penderitaan kita alami, saat itu kita sedang dibentuk pribadinya sebagai anak Allah. Kalau kita mau menjadi anak Allah, kita harus dibentuk pribadi kita untuk diubah menjadi anak Allah. Kalau saudara dan saya, kita sadari, kita itu dulunya adalah anaknya dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dunia yang berdosa. Kita sendiri orang berdosa. Tapi sekarang kita mau menjadi anak Allah. Jadi apa yang harus diubahkan, diganti di sini? Adalah pribadi kita. Dan pribadi kita ini hanya bisa dibentuk melalui apa? Didikan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, artinya didikan yang keras, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayahnya ini menghajar anaknya bukan karena ayahnya itu benci kepada anaknya, bukan. Tapi supaya anak ini mempunyai satu kepribadian yang baik, kepribadian yang kuat. Ya memang tidak semua anak mau menerima didikan seperti ini. Kadang-kadang orang itu mau menerima bagian yang nyamannya saja. Bagian reward, bagian hadiah mau terima. Jadi nak, kalau kamu nanti naik kelas, saya akan berikan kepada kamu permintaan kamu. Kamu pengen apa? Oh, kamu pengen sepeda motor baru? Oke, nanti saya berikan sepeda motor baru. Dan itu senang. Ayah yang begitu disebutnya baik. Tapi bagaimana dia bisa naik kelas kalau dia tidak diawasi oleh ayahnya untuk belajar? Ketika dia lalai, dia dimarahi oleh ayahnya. Mungkin handphonenya, gadget gamenya itu diambil sementara oleh ayahnya supaya dia bisa belajar. Apakah karena ayahnya berbuat sesuatu yang jahat? Ayahnya ingin membuat dia sebagai anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Kesukaran dan penderitaan dipakai oleh Allah untuk membentuk pribadi kita sebagai anak Allah. Kalau saudara mau menjadi anak Allah, maka kita harus membiarkan diri kita dibentuk oleh Allah melalui kesukaran dan penderitaan. Ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Karena apa? Karena memang melewati kesukaran dan penderitaan. Harus melalui ini. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ternyata kesukaran dan penderitaan ini melatih kita untuk menghasilkan buah kebenaran. Melatih kita untuk memperoleh damai. Damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah mengalami satu hal yang sudah begitu keras membentuk saudara dan saya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah satu hal yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Dikatakan di sini pada Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi orang yang dewasa rohani, orang itu akan segera tahu. Oh, kesukaran dan penderitaan yang kali ini harus aku alami. Bukan karena aku berada di dalam dosa. Seringkali kan manusia menghakimi kita. Orang ini kok mengalami penyakit yang begini serius ya. Oh, jangan-jangan orang ini ada dalam dosa. Orang ini berdosa kepada Tuhan sehingga Tuhan hukum dia. Kita seringkali terpancing untuk menghakimi orang seperti itu.
Tapi makanya di sini firman Tuhan ajarkan kita perlu introspeksi diri. Kalau kesukaran penderitaan ini bukan karena dosa, maka kita harus syukuri. Karena apa? Itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan belajar itu adalah suatu hal yang perlu keberanian untuk menjalani kesukaran dan penderitaan. Saudara bisa naik sepeda, atau mungkin ada di antara saudara yang tidak bisa naik sepeda. Karena apa? Tidak mau belajar, takut jatuh. Orang yang naik sepeda harus siap buat jatuh. Tapi ketika jatuh ya bangun lagi. Tahu bahwa tadi itu saya kurang di dalam mengayuh sepeda ini. Saya kurang benar di dalam menjalankan sepeda ini. Saudara bisa setir mobil? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada yang nggak mau belajar setir mobil. Kenapa nggak mau belajar? Kemarinnya saya hampir nabrak pohon, Pak. Saudara, hampir nabrak pohon itu ya itu sebuah pengalaman. Pengalaman yang baik. Ya lain kali pohon yang lagi berhenti di pinggir jalan dan tidak bersalah apa-apa, jangan saudara tabrak. Kita jalan yang benar. Maka saudara akan bisa mendapatkan satu tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Kalau saudara mau melewati kesukaran dan penderitaan. Dulu saya masih ingat ketika saya mau mengambil gelar S1 di bidang arsitektur, zaman dulu. Wah, hampir nyaris setiap malam tidak pernah tidur. Kerjanya itu bikin tugas terus luar biasa. Setelah selesai tugas diserahkan, baru tidur 2 hari nggak bangun-bangun. Udah nggak pakai mandi, nggak pakai makan, nggak pakai apa. Serahkan itu, pulang ke kos, kunci pintu, brek langsung tidur. Nggak pakai ganti baju, nggak pakai apa, sudah 2 hari kemudian baru bangun. Karena apa? Karena capeknya luar biasa. Tapi itulah yang membuat saya meraih gelar sarjana S1 di bidang arsitektur zaman dulu. Ketika saya mau mengambil gelar sarjana S2 di bidang arsitektur, begitu juga, waduh S2 apalagi. Lebih berat lagi materinya. Lebih menyiksa lagi kesukaran dan penderitaan. Tapi lulusnya juga magister di bidang arsitektur. Lebih tinggi dari S1. S1 hanya insinyur. Jadi tentu ada capaian ya. Ada sesuatu yang kita capai dengan baik. Sehingga dikatakan di sini bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan Tuhan, firman Tuhan itu tidak sesuai dengan gaya hidup kita loh. Gaya hidup kita tuh mau mengikuti keinginan duniawi. Mau mengikuti keinginan emosi kita. Kita berjalan di dalam kebodohan kita. Dan firman Tuhan itu sangat berbeda. Dan kalau kita mau tertindas karena kita mempelajari atau menjalani ketetapan firman Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan apa yang selama ini Tuhan mau jadikan di dalam diri kita masing-masing. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Firman Tuhan itu baik bagi kita. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sehingga kalau saudara dengarkan firman Tuhan dan saudara memberi persembahan setelah mendengarkan firman Tuhan, berapapun persembahan saudara, sebesar apapun persembahan saudara, sebetulnya itu belum berarti bisa membayar harganya firman Tuhan yang saudara dengarkan. Firman Tuhan ini dikatakan lebih dari ribuan keping emas. Saudara punya 1000 keping emas? Maka firman Tuhan melebihi dari ribuan keping emas itu. Kalau saudara betul mengerti nilainya akan firman Tuhan. Karena yang disampaikan ini bukan perkataan manusia, ini adalah firman Tuhan. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam kita menjalani kesukaran dan penderitaan, kunci utamanya adalah bersabar.
Karena tidak ada yang tidak akan selesai. Kesukaran penderitaan ini yang saudara hadapi sekarang ini pasti suatu hari akan selesai. Selesainya bisa kesukaran penderitaan itu yang selesai atau hidup saudara yang selesai. Kalau hidup saudara selesai kan berarti saudara sudah bebas tugas. Tidak perlu lagi mengalami kesukaran penderitaan. Begitu juga ketika kesukaran dan penderitaan itu yang selesai. Pasti ada selesainya. Oleh sebab itu dikatakan di sini kuncinya adalah bersabar. Dikatakan pada ayat 7 dan 8 tadi. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Begitu Tuhan datang menjemput saudara dan saya, sudah selesai kesukaran dan penderitaan yang harus kita alami di dunia. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Seperti petani yang harus menanam, merawat akan pertaniannya. Tidak langsung besoknya tumbuh, menghasilkan, dijual ke pasar, dapat uang banyak. Oh tidak, harus bersabar. Itu sebabnya kadang-kadang orang yang tidak bersabar tidak jadi apa-apa. Sekarang dia buka jual makanan. Jual makanan belum ada yang kenal. Belum laku, dia sudah tidak sabar. Pindah ke jual baju. Jual baju belum ada yang laku. Belum banyak yang tahu. Belum ada yang kenal. Pindah lagi ke jual buku-buku. Lama-lama orang ini itu gak bisa jual apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Tidak ada yang sama dia ditekuni. Kalau ada yang ditekuni, jadi dia pasti sukses di bidang yang dia tekuni. Begitu juga ketika kita bersabar di dalam menekuni kesukaran dan penderitaan. Saudara mau melarikan diri pun, tetap saja kesukaran dan penderitaan itu nempel dalam hidup saudara. Mau ngomel gimana juga, bersungut-sungut, mau menyalah-nyalahkan Tuhan, atau menyalah-nyalahkan orang lain, atau menyalah-nyalahkan diri sendiri. Dasar, saya ini memang dilahirkan dari keluarga sial, makanya saya juga sial. Tidak berubah hidup saudara. Kalau kesukaran dan penderitaan ini belum selesai, ketika saudara tidak bersabar dan saudara malah bersungut-sungut, menyalah-nyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain dan sebagainya, makin terasa berat kesukaran dan penderitaan itu. Ayat 9 mengatakan begini, ayat 9 dari Yakobus 5. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bayangkan saudara, kesukaran dan penderitaan membuat kita bersungut-sungut. Selesai bersungut-sungut, kita dihukum. Jadi sudah mengalami kesukaran penderitaan, berat, sengsara. Akhirnya apa? Dihukum. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Karena ngomel. Karena menyalahkan semua pihak termasuk menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini tidak memperdulikan saya. Semua firman Tuhan itu omong kosong. Buktinya hidup saya kok begini. Kok hidup saya penuh dengan kesukaran, penderitaan dan sebagainya. Dengan mempersalahkan Tuhan, Tuhan mah tetap Tuhan. Penderitaan tetap menempel pada kita. Tapi kita dapat bonus setelah itu, yaitu apa? Penghukuman. Dalam bersabar, kita akan punya semangat. Orang bersabar itu apa istimewanya? Karena dia masih punya semangat dan punya keyakinan untuk menjalani kesukaran dan penderitaan ini sampai selesai. Orang yang bersabar ini ya saudara kalau baca buku detektif, buku novel detektif tuh. Awalnya saudara baca, wah Mr. Brown ini ternyata dibunuh nih. Siapa pembunuhnya? Kalau saudara mau menikmati buku detektif itu baca terus halaman demi halaman. Tapi kalau saudara buka di bagian akhirnya, oh ternyata Mr. John yang membunuh Mr. Brown. Ya nggak ada senengnya. Nonton, saudara beli VCD, bacakan lagi. Nonton film. Apa? Knives Out.
kakek ini dibunuh sama siapa gitu kan. Daripada lama-lama udah filmnya dipercepat saja, set, langsung di bagian akhir. Oh, dibunuh oleh, saya nggak boleh ngomong nih. Kalau saya ngomong saudara nggak jadi nonton film itu nggak enak. Ya namanya bukan nonton film detektif. Ya. Dul anak sekolahan itu akhirnya milih Zainab atau milih Sarah. Yang mana ini? Itu kan masih pertanyaan terus. Saudara nonton, beli CD. Saudara nonton VCD-nya, dipercepat di akhirnya. Oh, ternyata si Dul milih ini. Ya apa senengnya? Harus bersabar. Bersabar itu punya semangat dan keyakinan bahwa kesukaran dan penderitaan ini akhirnya selesai. Punya semangat dan keyakinan bahwa ketika saudara menjalani kesukaran dan penderitaan sampai selesai, maka saudara akan mendapat reward, mendapat hadiahnya. Bukan orang lain yang mendapat, saudara yang mendapatkan. Karena apa? Saudara sudah bersabar di dalam menjalani kesukaran dan penderitaan. Ingat apa yang dikatakan pada Roma 12 ayat 12. Ayat ini mudah dihafal. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nasihat yang luar biasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Orang kalau lagi berharap itu jangan kesel hatinya, mengkel. Karena yang diharapkan ini kok rasanya nggak datang-datang sih. Saudara bukannya mendapat berkat loh. Malah saudara akan mungkin stroke jadinya. Karena mengharap tapi sambil jengkel-jengkel. Tapi bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau saudara bersukacita dalam pengharapan, saudara malah awet muda. Umur KTP saudara masih tambah tua. Tapi saudara penampilannya tetap muda. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kita diberi nasihat untuk bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan itu tidak akan bisa kita hadapi dengan baik kalau kita tidak bersabar. Kita tahu di dalam kita menjalankan kesukaran dan penderitaan. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Jadi kita tidak berjalan seorang diri. Dan yang ketiga di sana, bertekunlah dalam doa. Orang yang tidak bersukacita dalam pengharapan, orang yang tidak bisa sabar dalam kesesakan, maka sulit untuk bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa berarti bukan doa cuma satu kali. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, dan doa lagi, dan doa lagi, dan doa lagi. Sabar di dalam berdoa. Bersukacita dalam berdoa. Tidak terpancing ngomel dalam doa. Tidak terpancing doanya isinya marah-marah pada Tuhan, tidak. Tapi yakin, penuh semangat bahwa doa itu didengarkan. Sehingga dia bisa dikatakan di sini pada ayat 12, bertekun dalam doa. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk semua berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Untuk semua sukacita dan damai sejahtera yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tapi kami juga mengucap syukur. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesukaran dan penderitaan yang Engkau biarkan kami alami untuk membentuk pribadi kami. Untuk menyadarkan kami dari dosa kami. Sehingga kami mengakuinya dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan hidup baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesukaran dan penderitaan yang Tuhan sengaja pakai untuk membentuk karakter dan pribadi kami. Sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang layak mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjalani semuanya itu dalam kesabaran penuh. Menjaga emosi kami sedemikian rupa. Sehingga kami tidak terpancing untuk bersungut-sungut dan mempersalahkan siapapun. Tolong kami ya Bapa untuk tetap punya semangat dan punya keyakinan penuh untuk menjalani kesukaran dan penderitaan yang harus kami jalani sampai selesai. Karena semuanya ini kami jalani tidak seorang diri.
ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Karena kami sungguh Tuhan mau bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan mau bertekun dalam doa. Bapa dalam surga, berkati setiap orang yang saat ini menyaksikan, mendengarkan video khotbah ini. Tuhan berkati mereka masing-masing. Segala persoalan, segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Mereka yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan segala sesuatu, Engkau Tuhan yang memperlengkapi dengan tidak kekurangan suatu apapun. Engkau yang menolong mereka untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Engkau menolong mereka untuk menikmati akan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan Bapa dalam surga, berkati Indonesia, berkati kota kami, kota Bandung. Dan biarlah kondisi Indonesia dan kota Bandung, negeri kami ini, kota kami ini, boleh benar-benar dipulihkan akibat dari masa-masa kesukaran di waktu yang lalu. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, sekarang kami membuka diri kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami, ya Bapa. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus selamanya, tinggal di dalam surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.